Nah, itulah orang yang ma'rifat dengan Allah, orang yang sudah menyaksikan mata hatinya kepada Tuhannya, apapun yang dihadapinya tidak ada kerisauan, tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi ada beberapa poin yang kita garis bawahi di dalam hikmah ini. Pertama, bahwa kita risau, kita khawatir menghadapi masa depan, itu sebabnya adalah kita terdinding daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebabnya adalah kita belum menjadikan Allah itu sebagai zat yang dicintai. Nah, andai kata kita menjadikan Allah itu zat yang dicintai, nah kita bisa menyaksikan zat yang dicintai itu dengan hati kita, niscaya hilanglah kerisauan, hilanglah kesedihan yang ada di dalam hati kita itu. Nah, al-arif billah al-musyahidu rabbah alima annama qadallahu alaihi la yakhlu an hikmatin wa khairin yarji'u ilaihi. Orang yang ma'rifat dengan Allah, yang menyaksikan hatinya kepada Tuhan, dia mengetahui bahwa sesuatu yang ditetapkan Allah, ditakdirkan Allah atasnya, tidak sunyi, tidak kosong daripada hikmah dan kebaikan yang kembali kepadanya. Jadi menghadapi apapun, kada risau, kada khawatir. Nah, karena apa? Karena ia meyakini bahwasanya yang ditetapkan oleh Allah, yang ditakdirkan oleh Allah, itu pasti ada kebaikan di dalamnya yang kembali kepada kita itu. Bal yarda bihi, bahkan dia ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah orang yang ma'rifat dengan Allah, orang yang sudah menyaksikan mata hatinya kepada Tuhannya. Apapun yang dihadapinya tidak ada kerisauan, tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan, karena apa yang ditentukan oleh Allah kepada dirinya pasti di dalamnya mengandung kebaikan, mengandung hikmah yang kembali kepada dirinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Imam Al-Ghazali mengatakan, kalau kita sudah ridha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah, nah apakah boleh kita berdoa kepada Allah? Beliau mengatakan, ad-du'a la yunaqidur ridha. Nah, doa itu tidak bertolak belakang dengan ridha. Orang yang berdoa kepada Allah bukan berarti dia tidak ridha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Ad-du'a la yunaqidur ridha. Doa itu tidak bertentangan dengan ridha. Iza da'a bi adabi, bila mana dia berdoa dengan adabnya doa itu. Li'annahu amrun ta'abbudiyun amaranallahu bih, karena doa itu adalah perkara ibadah yang disuruh kita oleh Allah dengannya, sebagaimana Allah berfirman, ud'ullah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita menghadapi sesuatu yang sulit, dan itu merupakan ketetapan Allah kepada kita. Kita wajib ridha. Bukan berarti kita kada boleh berdoa. Bahkan disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita berdoa dengan adabnya, dengan tata caranya berdoa itu. Jadi doa itu disuruh oleh Allah.
Nah, di antara adab-adab doa yang perlu kita perhatikan adalah bahwa kita minta kepada Allah itu sesuatu yang pasti baik untuk kita. Nah, kita minta kepada Allah dalam doa itu sesuatu yang pasti baik dengan kita. Apa yang pasti baik dengan kita? Kuat iman, kuat keyakinan, minta supaya dibaikkan akhlak. Ini pasti baik. Minta supaya mati husnul khatimah, pasti baik. Minta diberikan zuriat yang saleh dan salihah, pasti baik. Minta supaya mati masuk surga, pasti baik. Nah, jadi yang kita minta kepada Allah itu sesuatu yang pasti membawa kebaikan dengan kita. Nah, apabila yang kita minta itu belum tentu baik dengan kita, maka mintalah sesuatu itu digantungkan dengan baik. Digantungkan dengan baik. Nah, yang belum tentu baik itu apa contohnya? Kaya. Kita ini hidup dalam kemiskinan. Kalau kita hendak minta kaya belum tentu baik untuk kita. Nah, bila kita minta kaya kepada Allah, maka gantungkan dengan baik. Artinya, Allah, luaskan rezeki hamba jika itu membawa baik untuk hamba. Nah, itu adab doa. Karena kaya itu belum tentu baik. Jadi mintalah kepada Allah kaya jika itu baik untuk hamba. Panjang umur belum tentu baik untuk kita. Nah, bila kita minta panjang umur, tambah, ya Allah, panjangkan umur hamba jika itu baik untuk hamba. Sihat belum tentu baik. Sihat itu belum tentu baik. Karena banyak orang yang sakit justru lebih baik hubungannya dengan Allah ketimbang dia sihat. Nah, bila minta sihat kepada Allah, gantungkan jika sihat itu baik untuk hamba. Nah, itu adab doa. Bila kita berdoa kepada Allah dengan adab-adabnya, doa itu kadang bertentangan dengan ridhanya kita kepada yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para muhibbin rahimakumullah. Nah, orang yang arif dengan Allah, yang menyaksikan hatinya kepada Tuhan, dia mengetahui bahwa yang ditetapkan Allah atasnya itu tidak kosong, tidak sunyi dari kebaikan yang kembali kepada dirinya. Oleh karena itu, dia ridha dengan semuanya itu. Jadi doa tidak bertentangan dengan ridha. Kenapa kita berdoa? Disuruh Tuhan. Nyakanya Tuhan kadang berikan berdoa, aku kadang berdoa. Ini orang miskin, orang sakit, ditentukan oleh Allah. Dia ridha dengan apa yang ditentukan oleh Tuhan. Tapi karena Tuhan menyuruh berdoa, ya berdoa. Andai kata Tuhan melarang berdoa, ya kada berdoa. Nah, itu kada bertentangan dengan ridha. Dengan ridha. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.